Dan membahas seperti apa terkait dengan kondisi harga sejumlah komoditas bahan pokok yang ada di Sumatera Selatan ya. Tentunya mengingat bahwa sebelumnya ada instruksi Presiden Prabowo yang memastikan bahwa harga-harganya harus stabil. Sudah tersambung bersama kita di Liputan Metropolis yang ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, ada Pak Ruzwan Effendi melalui sambungan virtual. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Pak Ruzwan. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Firja dan seluruh pemirsa Val TV dimanapun berada. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Ruzwan sudah bergabung di Liputan Metropolis Siang dan selamat menunaikan ibadah puasa ya Pak. Dan tentunya juga kita ketahui Terima Bapak kasih. ya lagi sibuk ini tentunya di tengah-tengah agenda acaranya, kami ganggu sebentar Pak Ruzwan. Kita ketahui ya Pak, ini sebelumnya instruksi Presiden Prabowo kan ingin memastikan bahwa seluruh jajarannya harus memastikan untuk warga masyarakat yang tentunya melaksanakan Ramadan ini harus tidak terganggu begitu dengan harga-harga sejumlah komoditi yang tentunya naik, harusnya tetap stabil. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan di awal perbincangan kita, bagaimana terkait dengan kondisi harga-harga bahan pangan, khususnya sembako di Sumatera Selatan ini, bukan cuma harga, Pak, stoknya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan, Pak. Terima kasih Pak Firja dan seluruh pemirsa Val TV dimanapun berada. Perlu kami dapat informasikan bahwa pemerintah pusat, kemudian provinsi, tentunya juga melalui stakeholder atau OPD terkait, itu tetap harus melakukan atau menjaga bagaimana tentang harga dan bagaimana ketersediaan. Nah, untuk itu pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan bahwa untuk ketersediaan dari komoditi atau bahan pokok, insya Allah semuanya cukup sampai Lebaran nanti. Dan ini sudah dipastikan. Kemarin baru-baru sebelum puasa, Pak Wakil Gubernur di tengah kesibukannya meninjau beberapa pasar di Kota Palembang, dan alhamdulillah harga stabil dan stok. Nah, di samping itu juga kita akan melakukan gerakan-gerakan yang namanya apakah operasi pasar setiap hari, itu bisa di kantor pos dengan harga di bawah head, dan juga nanti ada yang namanya gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah ini juga tentunya salah satu bagaimana kita mengendalikan harga dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa stok atau ketersediaan kita cukup. Dan insya Allah selama Lebaran ini nanti akan ada GPM, namanya Gerakan Pangan Murah, sebanyak 3 kali, dan baik, apabila nanti itu akan atau masih ada gejolak atau apa, akan kita tambah lagi. Baik, Pak Ruzwan. Inilah bentuk kepentingan masyarakat. Baik. Dari awal Ramadan, Pak Ruzwan, saya potong Pak Ruzwan, mohon maaf. Terkait dengan ketersediaan bahan pokok mulai dari awal Ramadan sampai dengan Lebaran dipastikan ini ketersediaannya aman begitu ya. Namun untuk harga sendiri, Pak, bagaimana Pak? Karena kita juga mendengar ada beberapa coba bahan pokok ini yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Pak Ruzwan. Sampai hari ini, sampai kemarin, alhamdulillah harga masih stabil. Tetapi ada beberapa catatan yang mungkin ada kenaikan khusus di cabai burung atau cabai setan. Ini udah lumayan, tapi hal ini juga sudah kita akan antisipasi, segera kita akan menghubungi produsen di manapun berada, akan kita supply, dan insya Allah ke depan, dalam minggu-minggu depan harga akan turun kembali. Ini kami juga bingung kenapa cabai setan ini, tetapi kami kalau lihat dari perkembangannya, di samping memang cabai setan ini surveinya masih berkurang, sedangkan permintaan juga tinggi. Meningkat. Nah, ini yang disebutkan dengan harga. Ya. Kita ketahui ya Pak Ruzwan ya, yang namanya harga-harga itu kan naik, tentunya ini tidak diharapkan oleh semua orang. Tapi kan mengingat bahwa kalau trennya itu ada ketika demand ini lebih tinggi daripada supply, begitu ya Pak ya. Jadi sehingga harganya jadi naik. Nah, untuk memastikan bahwa supply-nya bisa seimbang dengan demand atau bisa melebihi dari demand, seperti apa Pak upaya dari pihak Dinas Ketahanan Pangan, Pak Ruzwan? Ya, kemudian pemirsa dapat kami sampaikan bahwa memang itu cabai khusus, tapi kalau bawang, kemudian cabai setan atau cabai burung itu
itu khusus. Kalau telur semuanya aman, kondisinya aman, malah ada cenderung turun. Untuk ayam cenderung turun, telur pun cenderung akan turun. Tetapi kalau cabai ini, nah ini sudah beberapa langkah yang kita lakukan. Bawang pun juga turun karena sekarang lagi musim-musim panen di wilayah produksinya, daerah Jawa. Tapi kalau cabai, di samping permintaannya juga tinggi, juga sentra-sentra produksinya ada yang belum panen. Nah ini sesuai dengan informasi bahwa awal bulan minggu pertama sampai minggu kedua itu baru akan ada panen-panen di sentra-sentra produksi, dan mudah-mudahan itu akan menurunkan harga. Pada hari ini semalam itu stok yang datang untuk cabai burung itu cuma 1 truk. Nah ini yang akan, kalau dia 3 itu ya truk itu akan stabil. Kenapa 1 truk? Karena itu tadi supply dari produsennya sudah menipis. Tapi Pak kita akan mengambil dan insya Allah beberapa hari ke depan itu akan turun kembali. Ya, kurang lebih tadi Bapak mengatakan 1 minggu lagi lah, masyarakat harus sabar ya. 1 minggu lagi pasti sudah dipastikan harganya sudah stabil untuk cabai burung. Namun Pak Ruzwan, kita ketahui juga untuk stok bahan pangan ini Pak, kan kalau kita mengingat bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto swasembada pangan nasional begitu. Apakah memang ketersediaan stok dari awal Ramadan hingga Lebaran ini memang terpenuhi Pak dari nasional, atau memang ada yang impor Pak untuk memastikan ketersediaan ini Pak Ruzwan? Perlu kami sampaikan pemirsa bahwa seluruh stakeholder, instruksi dari Presiden bahwa kita harus selalu menyediakan barang-barang yang bisa dijangkau oleh masyarakat dan tersedia. Nah ini yang harus kita lakukan, dan Provinsi Sumatera Selatan insya Allah akan melakukan itu, terbukti dengan harga yang cukup stabil, kecuali satu tadi, cabai. Nah cabai ini akan kita ambil langkah-langkah, cabai setan khususnya, akan kita ambil langkah konkret sehingga masyarakat tidak akan merasa kekurangan. Akan kita operasi pasar setiap hari yang ada di kantor pos, kemudian GPM, inilah salah satu rangka. Kemudian juga kami berharap kepada seluruh masyarakat agar jangan panik buying, smart buying, belanja bijak sesuai dengan kebutuhan. Itu mungkin Pak Firza yang bisa kami sampaikan. Baik, Pak Ruzwan, untuk operasi pasar sendiri Pak, selain di kantor pos, itu di seluruh kantor pos yang ada di Sumatera Selatan atau di kantor pos yang di Palembang saja? Kalau untuk di daerah-daerah lain Pak, di Sumatera Selatan, mungkin Bapak bisa informasikan di kesempatan ini. Banyak masyarakat yang ingin tentunya berebut dan berburu ke sana. Silakan Pak. Terima kasih. Kita di seluruh Indonesia itu ada 4.000 lebih titik, dan di Sumatera Selatan itu hampir semua pos, khususnya di Merdeka dan seluruh kabupaten kota itu ada, dan harganya akan di bawah rate. Itu dijamin sama itu, tetapi tergantung dari stoknya pada hari itu. Apakah minyak kita misalnya pada hari itu cukup atau distribusinya cukup, insya Allah nanti akan dihargai dengan 14.700, di mana di luar itu sampai 17.000. Nanti juga di GPM seperti itu. Kita akan menjual dengan sesuai harga head, dan tidak hanya di kantor pos, di BSIP namanya, kantor vertikalnya pertanian itu juga menjual barang-barang tersebut. Itu jadi, dilakukan setiap hari ya Pak? Bisa ke kantor pos dan juga bisa langsung ke dinas. Itu setiap hari ya Pak Ruzwan, atau ada hari-hari tertentu Pak? Mungkin bisa diinformasikan. Gimana? Apakah dilakukan operasi pasar itu setiap hari atau hari-hari tertentu saja, Pak? Boleh diinformasikan. Oke. Kalau operasi pasar, artinya OP, itu setiap hari. Itu ada di kantor pos. Itu setiap hari. Pada pukul berapa sampai pukul berapa, Pak? Waktunya, itu di Pak? kantor pos. Pukul berapa sampai pukul berapa? Setiap hari, Pak. Dari jam berapa sampai jam berapa, Pak Ruzwan? Dari jam 8 sampai jam 2. Baik. Ya. 8 sampai jam 2 itu di kantor pos, tapi kalau GPM itu nanti tanggal 6 nanti ada, tanggal 14 ada, dan insya Allah terakhir mungkin minggu tanggal 20 berapa akan GPM. Nanti biasanya kami akan infokan, info gratisnya akan kami sampaikan. Nah itu yang penting Pak, karena masyarakat ini kadang nggak dapat informasi, kalau sudah kejadian baru nanti nyesel gitu Pak.
Mungkin sosialisasi dan informasinya mungkin lebih masif lagi ya Pak ya, biar masyarakat yang nggak tahu jadi tahu. Nanti bisa di itu dengar di itu media sosial kami, kemudian media sosial dinas pertanian itu lengkap itu, atau di kantor pos bisa langsung berkomunikasi di sana. Baik. Dalam operasi pasar yang sudah dilakukan, itu apakah semua bahan-bahan pokok ini tersedia di sana atau hanya bahan-bahan pokok tertentu saja, Pak Ruzwan? Kalau untuk operasi pasar itu hanya 5 komoditi yang diutamakan: minyak, gula, beras, bawang, dan cabai. Oke, hanya 5 itu ya Pak. Di luar itu tidak ada. Kalau Dan GPM itu seluruh bahan pokok. Seluruh bahan pokok. Nah, untuk Hanya 5, tapi juga ada ikan, ada yang lainnya. untuk mekanisme pembelian di operasi pasar itu Pak, apakah ada mekanisme khusus misalnya dibatasin, terus juga syarat-syarat untuk bisa membeli di sana seperti apa, Pak Ruzwan? Oh, cuman KTP aja. Bawa fotokopi KTP atau KTP-nya tunjukkan bahwa kita itu. Nggak ada syarat-syarat lain. Kecuali kalau mau ngeborong nggak boleh. Jadi mungkin dibatasi juga. Berbagi dengan yang lain begitu. Batas siapapun bisa itu. Itu Baik. untuk masyarakat. Cuman diutamakan kalau bisa nih, ini nih menghimbau yang orang-orang yang berlebih, yang nggak usah lagi ke sana. Untuk masyarakat yang menengah ke bawah lah. Ini Baik. himbauan, tapi tidak dilarang. Baik. Itu Mbak Firja dan Baik. pemirsa Pak Ruzwan. TV di mana. Iya, setiap hari sampai hari apa Pak? Terakhir Pak, Hamin berapa lebaran Pak? Operasi pasarnya. Sampai tanggal 28 Maret. Oke, sampai 28 Setiap hari. Maret. Baik. Ya. Pak Ruzwan, kami nggak mau mengganggu waktu Bapak lebih lama. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terakhir saya minta Bapak bisa memberikan closing statement ya, sekaligus memberikan himbauan kepada semua masyarakat agar dapat tenang, memastikan bahwa selama Ramadan ini harga gas stabil, bahkan sampai Lebaran. Silakan Pak Ruzwan. Pemirsa Pal TV di mana berada, kami hanya mengimbau, mencarilah informasi dan jangan panik. Jangan panik tentang ketersediaan dan jangan panik tentang harga. Bisa komunikasi, bisa bertanya kemanapun. Belanjalah bijak sesuai dengan kebutuhan. Insya Allah pemerintah akan selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan baik. Itu saja mungkin tambahan dari kami. Baik, itu yang saya garis bawahi. Semua masyarakat bisa melaksanakan Ramadan dengan tenang dan baik karena harga-harga dipastikan stabil dan stoknya pun aman sampai dengan Lebaran. Terima kasih Pak Ruzwan Effendi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Semoga sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa.